Di sini saya akan menjelaskan tentang Good Corporate Governance atau yang disingkat GCG. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang GCG, yang kedua pengertian GCG, yang ketiga prinsip-prinsip GCG, yang keempat manfaat GCG. Latar belakang GCG. Faktor yang melatar belakangi munculnya GCG, yang pertama adalah korporasi berkembang dari sesuatu yang relatif tidak jelas menjadi institusi ekonomi yang amat dominan, sehingga pemerintah menjadi tidak berdaya dalam menghadapi penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh para pelaku bisnis yang berpengaruh tersebut. Yang kedua, perilaku tidak etis dan bahkan cenderung kriminal yang dilakukan oleh para pelaku bisnis yang memang dimungkinkan karena kekuatan mereka yang sangat besar di suatu sisi, dan ketidakberdayaan aparat pemerintah dalam menegakkan hukum dan pengawasan atas perilaku para pelaku bisnis tersebut. Yang ketiga, berbagai praktik tata kelola perusahaan dan pemerintah yang buruk. Salah satu dampak signifikan yang terjadi adalah krisis ekonomi di suatu negara dan timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai akibat adanya tata kelola perusahaan yang buruk oleh perusahaan-perusahaan besar, yang mana mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi dan krisis kepercayaan para investor, seperti yang terjadi di Amerika pada tahun 2000 dan tahun 2008. Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah Amerika mengeluarkan Sarbanes-Oxley Act tahun 2002. Undang-undang dimaksud berisikan penataan kembali akuntansi perusahaan publik, tata kelola perusahaan, dan perlindungan terhadap investor. Oleh karena itu, undang-undang ini menjadi acuan awal dalam penjabaran dan penciptaan GCG di berbagai negara. Yang kedua, apa itu Good Corporate Governance? Tata kelola perusahaan atau dikenal sebagai Good Corporate Governance adalah suatu rangkaian yang berisi kebijakan, aturan, kebiasaan yang bisa mempengaruhi tata kelola suatu korporasi atau perusahaan. Rangkaian ini melibatkan para pemangku kepentingan, pemegang saham, komisaris, direksi, dan jajaran lainnya untuk tujuan pencapaian dan peningkatan nilai perusahaan. Prinsip GCG. Yang pertama transparan, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga pertanggungjawaban, yang keempat kemandirian, yang kelima kesetaraan. Manfaat dari GCG yang pertama meningkatkan kualitas kerja dan menimbulkan rasa memiliki bagi karyawan. Yang kedua, neraca keuangan perusahaan menjadi baik. Yang ketiga, menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Yang keempat, mencegah munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kelima, meningkatnya nilai perusahaan di mata publik dalam jangka waktu yang panjang. Yang keenam, mengurangi agensi cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Mbak Sefaca. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Itu ada 5 prinsip. 1. Transparansi atau transparan. Kedua, accountability atau akuntabilitas. Ketiga, responsibility atau pertanggungjawaban. Keempat, independensi atau kemandirian. Dan yang kelima adalah fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Untuk transparansi sendiri adalah keterbukaan informasi. Perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu. Dan yang kedua adalah akuntabilitas. Maksud dari akuntabilitas itu adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Dan yang ketiga adalah responsibility atau disebut dengan pertanggungjawaban. Maksudnya adalah bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap peraturan yang berlaku seperti pajak, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah independensi atau kemandirian. Independensi atau kemandirian itu bermaksud agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dari pihak
manapun. Dan yang kelima adalah fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk manfaat Good Corporate Governance atau GCG, 1. Meningkatkan kualitas kerja dan menimbulkan rasa memiliki bagi karyawan. Dan kedua adalah neraca keuangan perusahaan menjadi lebih baik. Ketiga, menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Keempat, mencegah munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disebut dengan KKN. Dan yang kelima adalah meningkatkan nilai perusahaan di mata publik dalam jangka panjang. Terakhir, mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Dan kemudian organ khusus dalam penerapan GCG. GCG itu ada 4. 1. Komisaris independen, 2. Direktur independen, 3. Komite audit, dan keempat sekretaris perusahaan. Yang kemudian GCG dan BUMN. Menurut Jagger DKK 2003, selanjutnya mengungkapkan bahwa rendahnya kinerja BUMN ini ada kaitannya dengan belum efektifnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BUMN tersebut. Contohnya pemberian remunerasi yang berlebihan kepada direksi. Tujuan GCG diatur dalam pasal 4 adalah seperti 1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional. Yang kedua, mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisiensi, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ. Dan yang ketiga, mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap para pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN. Dan yang keempat, meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. Dan yang terakhir adalah menyukseskan program privatisasi. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Good Corporate Governance Perbankan di Indonesia. Menyadari tata kelola perbankan di Indonesia masih lemah dalam upaya menata kembali manajemen dan kegiatan perbankan di Indonesia, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 8/4/BI/2006 pada tanggal 30 Januari 2006 tentang implementasi GCG oleh bank-bank komersial secara garis besar. Peraturan ini mengatur tentang prosedur pengelolaan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. 2. Tujuan dari implementasi GCG minimal untuk merealisasikan kejelasan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. B. Kelengkapan dan implementasi tugas komite dan unit pelaksanaan fungsi internal audit bank. C. Kinerjataan fungsi auditor internal dan eksternal. D. Implementasi manajemen resiko termasuk sistem pengendalian internal. E. Ketentuan dalam pihak-pihak terkait dan dana dan jumlah besar. F. Rencana strategi bank. Dan G. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan. Kemudian 3. Jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi Dewan Komisaris. 4. Jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi Dewan Direksi. 5. Komite. 6. Ketaatan fungsi auditor eksternal dan internal. 7. Implementasi manajemen resiko. 8. Ketentuan dana. 9. Rencana strategis bank.
10 aspek transparansi kondisi bank, 11 kondisi kepentingan dan pelaporan internal, 12 laporan dan asesmen implementasi GCG, 13 implementasi GCG di cabang luar negeri, 14 sanksi, 15 ketentuan peralihan, 16 ketentuan penutup. Kemudian contoh perusahaan yang berhasil menerapkan GCG di Indonesia, yaitu ada PT Aneka Tambang atau ANTM, PT Garuda Indonesia GIAA, PT Timah atau TINS, PT Semen Indonesia SMGR, PT Adikarya atau ADHI, PT Perusahaan Gas Negara PGAS, PT Kimia Farma KAEF, PT Bukit Asam PTA, PT Semen Baturaja SMBR, PT Wijaya Karya atau WIKA. Kemudian landasan hukum GCG. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas. Kemudian ada Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016 Tahun 2016 mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan peransuransian. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam penyebutan atau penulisan kata-kata, bisa memberi saran.